Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi ini Bapak akan melanjutkan belajar mengenai vektor ya anak-anak ya. Yang lalu kan kita sudah mengetahui apa itu vektor. Saya sudah minta kalian mengumpulkan vektor dan skalar ya. Saya akan jelaskan lebih lanjut di sini mengenai vektornya ya. Oke, jadi vektor. Apakah vektor itu? Vektor itu besaran yang punya arah. Besaran fisika tentunya ya. Besaran fisika yang memiliki arah. Kalau tidak punya arah ya bukan vektor, namanya skalar. Ya. Jadi dilambangkan dengan apa? Dilambangkan sebagai garis yang memiliki panah. Seperti ini ya. Garis yang memiliki panah. Ya, seperti ini. Ini namanya vektor anak-anak. Nah, vektor ini kita boleh beri nama. Vektornya vektor A misalnya. Ya. Kalau saya buat lagi vektor lain, B misalnya. Boleh. Kalau dia sama arahnya dan besarnya sama, boleh nggak B? Boleh saja, ya. Jadi kalau dia besarnya sama, panjangnya sama, arahnya sama, saya beri nama vektor B boleh nggak? Boleh, ya. Saya beri nama vektor A boleh nggak? Ya, apalagi karena dia sama. Tetapi ketika dia arahnya tidak sama, walaupun besarnya sama, panjangnya sama, kamu tidak boleh memberikan namanya juga sama dengan A, ya. Vektor itu diberi topi di sini. Sebetulnya topi itu kita mesti menuliskannya seperti ini. Tapi biasanya orang mempersingkat saja dengan topi seperti itu, ya. Nah, kalau dia bentuknya gini, sudutnya berubah tapi besarnya sama, tidak boleh diberikan nama yang sama karena vektor itu spesifik, dia hanya punya arah dan besarnya yang tertentu ya. Kalau arahnya sudah beda, dia walaupun besarnya sama tidak boleh diberi nama yang sama. Kita beri nama B di sini misalnya. Ya. Kemudian kalau ada C, C boleh C. Kalau saya berikan C ke bawah misalnya, C ke bawah, boleh saja, lebih panjang, oke boleh, lebih panjang. Ini namanya vektor C. Kalau saya beri vektor tapi arahnya berlawanan, boleh saja, sama dengan C, tapi arahnya berlawanan gitu, ya, boleh. Tapi namanya bukan C lagi karena arahnya udah berbeda. Kita berikan nama ini min C, boleh, ya. Kalau dia C ke sini, min C ke sana, ya. Nah, vektor ini dalam operasinya ada 3 cara mengoperasikan atau menjumlahkan beberapa vektor ini, yaitu yang pertama adalah menggunakan aturan poligon. Yang pertama aturan poligon. Poli banyak, gon sudut. Yang kedua adalah aturan jajaran genjang. Jajaran genjang. Ya. Yang ketiga adalah analisa, aturan uraian. Uraian atau analisa, anak-anak ya. Uraian atau analisa, ya. Kita akan mengerjakan yang pertama dulu, aturan poligon. Poli itu banyak, gon itu sudut, berarti sudut banyak, ya. Bagaimana kalau kita mau menjumlahkan vektor ABC ini, ABC ini, misalnya kita kasih nama jumlahnya itu resultan R ya. Jumlah dari vektor namanya R, resultan. Saya mau menjumlahkan A ditambah B ditambah C gitu. Ya, bagaimana caranya? Dengan aturan poligon dulu nih yang pertama ya. Aturan poligon. Aturan poligon. Berarti kita gunakan jumlahnya bagaimana caranya? Caranya gini ya anak-anak. Kita pindahkan dulu vektor A ini. Saya copy saja vektor A. Ya, ini saya copy nih. Ini saya copy, duplikat. Duplikat, mana duplikat? Oke. Ini saya pindahkan. Ya, ke sini. Jadi ini vektor A.
Saya mau jumlahkan dengan B. Oke, saya jumlahkan dengan B. Jadi B ini juga saya duplikat. Saya duplikat. Nah, caranya setelah diduplikat, ini vektor saya ini, kita letakkan, ya, anggap saja vektor itu punya tidak ada panah dan berpanah, ini kita anggap saja sebagai seekor ikan. Ini adalah ekornya, ini kepalanya. Dalam menjumlahkan poligon, maka vektor yang mau dijumlahkan itu meletakkan ekornya di kepala yang dijumlahkan. Jadi kalau pendahulunya adalah tadi A, maka di atas atau di kepalanya A itu diletakkan ekornya si B, karena saya menjumlahkan dengan B. Jadi ini saya jumlahkan. Oke, ini. Nah, caranya gini, ya. Jadi si B diletakkan di kepala, ekornya si B diletakkan di kepalanya si A. Saya jumlahkan dengan C, berarti C yang ini, ya. Saya kepalanya B, kita letakkan ekornya C. Duplikat dulu, diduplikat. Oke. Ya, ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini dia. C, ya. Saya naikkan dulu biar kelihatan. Nah, setelah jadi, yang mana resultannya? Resultannya selalu ditarik dari ekornya A menuju kepalanya vektor yang terakhir tadi. Ya, vektor yang terakhir tadi. Saya beri nama beri warna yang berbeda supaya terlihat mana jumlahnya adalah ini. Ini kita sebut dengan resultan. Ya, R. Sekarang kalau minus gimana, Pak? Minus tadi saya katakan kalau C ke bawah itu positif, maka kalau di berbalik arah negatif. Bagaimana caranya? Oke. Misalkan ini R1 ya. Ini R1. R2 saya mau menjumlahkan A minus B minus C. Oh gitu, gimana ya? A minus B minus C. Ini saya supaya tidak susah-susah, saya copy saja sini. Ini saya copy saja. Copy, duplikat, supaya nggak buat macam-macam ya. Karena waktu terus berjalan ini. Oke, nah lihat di sini anak-anak. Perhatikan, nah gini ya, udah. Sekarang saya mau jumlahkan A dengan min B, A dengan plus min B. Jadi kalau ini B, maka saya harus balik ini. Saya harus balik ya, saya putar. Nah, tapi dalam menjumlahkan kan kepala dan ekornya harus nggak boleh begini. Saya pindahkan si B ini. Nah, ini jadi min B. Ya, B pindah kau. B pindah kau. Nah, ini min B ya. Ini min B. Ini nggak ada ya, R-nya tidak ada, hapus. R-nya dihapus saja. Karena R ini bukan hasil yang ini adalah hasil yang tadi, kita hapus. Sekarang dengan min C, aduh min C-nya ke atas nih, nggak apa-apa. Karena dia C ke bawah, min C berarti harus ke atas. Saya balik. Nah, ini adalah min C ya. Kita pindahkan ke atas. Waduh. Mentok, Pak. Oke, nggak masalah. Oke. Mana resultannya? Resultannya adalah dari ekornya si A tarik ke kepalanya si min C tadi. Nah, ini dia. Kasih nama yang berbeda. Mana dia? Kasih nama yang berbeda. Warna yang berbeda maksud saya. Ah, ini dia. Ya, ini terusin kurang panjang. Nah, habis itu. Ya. Jadi tadi ini min C. Ini adalah resultan yang kedua. Yang merah ini ya. Saya harus pindahkan dulu karena mepet ini, saya pindahkan dulu, ini terlalu mepet. Taruh sini aja ya anak-anak ya. Oke. Inilah aturannya poligon anak-anak ya. Aturan poligon. Nanti saya minta kalian membuat soal ya. Saya akan tampilkan soal di bawah ini. Ini kalau kamu masih tidak jelas, kamu bisa ulangi kembali videonya. Nah, saya akan minta kamu membuat soal,
dikerjakan di kertas, kemudian dikumpulkan kepada guru yang mengawas kalian pada hari ini, ya. Saya akan tampilkan soalnya seperti apa. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, nih, ya. Oke, sudah terlihatkah? Tunggu sebentar. Nah, di sini nih kamu boleh apa ya, gambar ulang lagi nih. Saya turunin ya. Ini ada soal gini. Ya, ini resultannya boleh kamu ganti S, boleh ganti Q, boleh ya. Ini jajaran genjang kan belum, jadi kamu nggak usah jajaran genjang, semuanya metode poligon ya anak-anak ya. Semuanya kamu gunakan metode poligon. Jadi yang jajaran genjang belum ya. Belum saya minta kamu mengerjakan, jadi kamu ngerjakan yang poligon. Kamu kerjakan nanti, kamu buat di kertas kotak-kotak seperti ini. Ini vektor A, vektor B, vektor C. Nanti 3/2A. Jadi kalau A-nya 3/2 dikalikan 3 dibagi 2, jadi 1,5. Ya, 3/2 itu 1,5. Jadi kalau A demikian, kalau 1,5, kalau ke kanan 1, 2, 3, 4, berarti ke kanan 1, 2, ke atasnya 1. Jadi ini 1,5 nih. Ya, ya ini 1,5. Ya, jadi itu cara menggambarnya. Ya, nanti kamu, ini susah gambar. Ini 1,5 sampai sini ya, anak-anak ya. Nah, ini 1,5. Ya, ini nanti kamu kerjakan sendiri ya. Kalau ini 1,5 juga. Kalau 2A atau 2A ya, atau gini 2C. Nah, ini kan C. Kalau 2C tinggal buat saja ya. Dua kalinya ini dikalikan 2, jadi dia seperti ini. Kalau dia ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dia jadi 12. Nah, sini. Ya, ini 2C ya, tinggal dikalikan 2. Seperti itu anak-anak ya. Ini saya hapus saja karena nanti kamu kerjakan sendiri. Ya, saya hapus saja yang merah itu. Nanti kamu kerjakan sendiri, buat pada kertas, beli kotak-kotak seperti ini supaya mudah. Nah, ya. Ini tugas kalian. Kamu boleh skip ini. Ya, bukan skip. Kamu stop, kamu kerjakan ya, kerjain atau kamu ulangi lagi, ya. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, saya akan tutup aja soalnya. Selamat bekerja. Ya, terima kasih.